Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Natasha Malau dari Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas D dengan NIM C0B023029. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari SPT dan SSP. Yang pertama yaitu pengertian SPT. SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada SPT terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu SPT tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan, baik oleh pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan atau objek penghasilan atau bahkan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak. Yang kedua ada SPT massa. SPT massa atau PPN merupakan formulir laporan pajak pertambahan nilai yang harus diisi dan dilaporkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP di Indonesia dan biasanya disampaikan setiap bulannya atau laporan bulanan melalui e-filing. Pelaporan SPT massa PPN ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sekalipun nilai rupiah pada masa pajak tersebut. Adapun fungsi dari SPT terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi setiap wajib pajak, yaitu sebagai pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak, yaitu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya. Yang ketiga, pemotong atau pemungut pajak, yaitu untuk memberikan pertanggungjawaban, yaitu pajak yang telah dipotong oleh pihak lain serta penyetorannya. Dan yang terakhir bagi petugas pajak, yaitu untuk sarana menguji kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan fungsi SPT. Adapun pembentukan SPT, yaitu pembentukan SPT adalah cara lapor SPT tahunan yang sudah ada Anda revisi atau sudah kita perbaiki untuk tahun pajak yang sama. Pembentukan SPT baik tahunan maupun massa dapat dilakukan beberapa kali dan atas kemauan sendiri dengan syarat Ditjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan pajak dapat membentukkan surat pemberitaan pajak. Pajak akan terhindar dari pemeriksaan pajak dan sanksi. Hendak melakukan pembentukan SPT dan langsung mendatangi ke kantor pelayanan pajak atau KPP wajib pajak. Adapun ketentuan dalam SPT terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kemauan sendiri. Kemauan sendiri wajib pajak. Dengan kemauan sendiri dan sadar pembentukan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis, tindakan ini dapat dilakukan selama Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUHP. Yang kedua yaitu sebelum 2 tahun pembentukan SPT rugi atau lebih bayar harus disampaikan paling lama 2 sebelum kedaluarsa penetapan. Yang ketiga itu sanksi administrasi 2% per bulan dikenakan apabila setelah pembentukan SPT tahunan atau massa mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Sanksi dihitung atas jumlah pajak yang kurang dibayar keterlambatan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KUHP. Berikutnya ada keterlambatan atau tidak mengumpulkan SPT terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu terlambat lapor pajak pribadi. Batas akhir lapor surat pemberitahuan SPT pada tahunan pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila wajib pajak terlambat melaporkan SPT tahunan, pajak penghasilan atau PPh, maka akan dikenal sanksi administrasi berupa denda senilai 100 juta yang dihitung 1 kali untuk setiap keterlambatan.
Yang kedua yaitu tidak lapor pajak pribadi dengan lengkap dan benar. Wajib pajak juga akan dikenal sanksi berupa kenalan pembayaran apabila wajib pajak tidak menyampaikan secara benar dan lengkap atau wajib pajak terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kelupaan dan baru pertama kali. Karena kesalahan tersebut, wajib pajak akan dikenal 200% dari nilai pajak terutang yang kurang dibayar. Pengenaan tersebut diterapkan kembali menerbitkan SKKB. Yang kedua itu tidak menyampaikan SPT. Berdasarkan Undang-Undang KUHP 2007 pada pasal 38 ayat 1, wajib pajak yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPT akan dikenal sanksi pidana. Sanksi pidana yang dimaksud adalah kurungan paling cepat 3 bulan, paling lama 1 tahun, atau denda terutang yang tidak terutang 2 kali jumlah pajak, atau kesalahan perhitungan pajak. Apabila wajib pajak melakukan kesalahan perhitungan pajak pada SPT tahunan yang telah dilaporkan sendiri, maka apabila pembentukan tersebut mengakibatkan utang pajak lebih besar, sanksinya berupa bunga sebesar 21% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi bunga tersebut terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Yang terakhir itu terlambat membayar pajak. Apabila status SPT tahunan wajib pajak kurang membayar, namun wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak akan dikenal sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Yang kedua yaitu SSP. Dari SSP yaitu ada pengertian SSP. SSP atau Surat Setoran Pajak adalah format awal metode pembayaran pajak. Melalui SSP, penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP dan menjelaskannya tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 24/PJ/2013 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Dokumen SSP memegang peranan yang sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Adapun fungsi SSP yaitu SSP berperan sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, SSP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Adapun batas waktu penyampaian SSP ini, setiap jenis pajak yang dibayarkan memiliki batas akhir waktu pembayaran yang harus Anda tepati. Keterlambatan pembayaran atau pembayaran yang melewati batas waktu yang telah ditentukan akan diberikan sanksi berupa denda administrasi. Terdapat prosedur tertentu untuk melakukan penundaan atau metode pencicilan yang akan dibahas selanjutnya untuk batas pembayaran sendiri.